Belum puas juga, setelah 1 jam Ted menyerang 4 wanita tadi, lalu ia mulai beraksi lagi guys. Kali ini Ted memasuki rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan mulai menyerang wanita yang ada di rumah itu guys. Jadi di dalam rumah tersebut ada 5 wanita. Kelimanya ini adalah mahasiswi. Mereka 5 inilah semuanya dipukul berulang kali oleh Ted dengan senjata tempur guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Detektif Satria tentunya. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Oke gengs, setahu kita biasanya orang psikopat itu kalau nggak salah dia ada mengalami gangguan mental. Hal ini biasanya disebabkan masa kecilnya sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tua serta di lingkungan sekitarnya. Nah gengs, dalam pembahasan kali ini saya ingin menceritakan untuk kalian bahwa di Amerika dulu, tepatnya di era tahun 70-an, ada seorang pria memiliki IQ tinggi, memiliki wajah tampan, serta sopan, dan bahkan ia disebutkan seorang psikolog. Meskipun begitu, gengs, ternyata ia ini merupakan pembunuh paling sadis. Kalau orang biasa menyebutnya psikopat. Nah guys, daripada penasaran, langsung saja ya kita mulai ceritanya. Let's go! Oke, jadi guys, pria yang saya sebut yang memiliki IQ tinggi ini bernama Theodore Robert Bundy Cowell. Kalau disingkat Ted Bundy. Karena dalam beberapa sumber nama dia itu ditulis Ted Bundy guys, supaya lebih mudah kita mengingatnya. Ted Bundy ini lahir di Elizabeth Lane Home, Fort Wayne, Mothers pada 24 November tahun 1946 di Burlington, yang terletak di bagian negara Vermont, Amerika Serikat guys. Ted ini lahir dari seorang wanita bernama Eleanor Louise Cowell. Sedangkan mengenai ayahnya tidak diketahui identitasnya guys. Menurut beberapa catatan sih guys, kalau dari akta kelahirannya bahwa yang ditugaskan sebagai ayahnya diberikan kepada seorang sales dan juga veteran angkatan udara bernama William Leo Marshall. Namun ibu Ted telah menyampaikan bahwa dia dulu dirayu oleh seorang veteran bernama Jack Washington. Dari sini sudah jelas ya guys, identitas tentang ayahnya belum ada titik temunya juga. Menurut pernyataan dari Lewis bahwa Jack meninggalkannya saat sedang mengandung Ted guys. Kalau secara detailnya guys, Ted ini lahir di barat laut Vermont yang dikenal sebagai Burlington di Amerika Serikat. Yang mana kota ini guys terletak di selatan perbatasan Kanada. Oleh karena itu, beberapa penduduknya berbicara dengan bahasa Perancis. Sedangkan Ted hanya berbicara bahasa Inggris guys. Intinya sih, kalau Ted ini lahir di luar nikah, sampai-sampai ibunya terpaksa merahasiakan kalau Ted adalah anak kandungnya guys. Beberapa anggota keluarga menyatakan kecurigaan ayah Ted itu adalah ayah dari ayah ibunya, yaitu Samuel guys, alias Louis ini pernah diperkosa oleh ayahnya sendiri. Namun semua itu ditegaskan oleh ahli psikiater yaitu Dr. Dorothy Lewis, bahwa beliau menjelaskan bahwa dia telah melakukan uji tes DNA dan dari tes DNA tersebut menunjukkan bahwa Bundy tidak memiliki ikatan darah dengan si Samuel ini guys. Artinya Samuel bukanlah ayah Ted. Jadi Lewis ini membawa anaknya yaitu Ted ke tempat orang tuanya, yaitu Samuel kelahiran 1898 dan Eleanor Cowell kelahiran 1895. Mereka ini adalah kakek nenek Ted dari pihak ibu kandungnya guys, selama 3 tahun di apartemen kakek neneknya di Philadelphia. Jadi Ted akan dirawat oleh kakek neneknya sampai tahun 1949, berarti 3 tahun ya guys. Lalu keluarga, teman, dan juga Ted diberitahukan oleh kakek neneknya bahwa kakek neneknya adalah orang tua kandungnya Ted. Sedangkan Louis merupakan kakak perempuannya Ted. Selama 3 tahun tersebut, Ted dilatih oleh kakek neneknya sebagai putra mereka guna menghindari stigma komunal yang menyertai kelahiran di luar nikah guys. Lalu beberapa tahun kemudian, Ted dijemput oleh ibunya dan lalu dibawa ke Tacoma, Washington. Dan kemudian pun ibu Ted menikah dengan pria bernama Johnny Culpeper Bundy yang merupakan orang kaya. Ted dibesarkan di keluarga kelas buruh guys. Sudah dipastikan kedua orang tuanya sudah bekerja sebagai buruh. Dan di usia 3 tahun, Ted sudah tertarik pada pisau guys. Terkadang guys, Ted menunjukkan perilaku aneh gitu. Adik perempuan Louis bernama Julia menyampaikan pernah suatu hari ia terbangun dari tidur
siang. Ketika itu ia melihat sekelilingnya banyak pisau dapur. Nah, saat itu Ted juga ada di dekatnya sambil tersenyum melihat Julia. Ini Ted kayaknya sudah nampak sifat psikopatnya, guys. Dan kemudian berlanjut beberapa tahun kemudian, Ted pun sudah mulai sekolah, guys. Saat di sekolah, Ted dikenal siswa yang cerdas, namun ia pemalu. Dia nggak mau bergaul dengan teman-teman di sekolahnya. Dari SD sampai SMA, pokoknya dia nggak mau bergaul sama kawan-kawannya, guys. Nah, setelah Ted lulus SMA tahun 1965, Ted kuliah di University of Gate. Ia mengambil jurusan psikologi dan studi oriental. Setelah 2 semester di UPS, Ted memutuskan untuk pindah ke Universitas Washington di Seattle. Saat menjadi mahasiswa, Ted bekerja sebagai pembuat kantong belanjaan, guys, di Tok Seattle Software di Queen Anne Hill. Serta kerja sampingan lainnya juga diambil karena ia ada ambil bagian psikolog. Jadi Ted kemudian bekerja sebagai sukarelawan shift malam, guys, di Suicide Hotline Seattle, pusat layanan pencegahan bunuh diri yang melayani wilayah metropolitan dan pinggiran kota Seattle, guys. Lalu di tahun 1967, Ted menyukai seorang wanita bernama Stephanie Brooks. Nama ini cuma samaran ya, guys, sebab nggak ada informasi pasti mengenai pacar Ted. Wanita ini ia temui saat mendaftar di UE tahun 1967. Setelah lulus di tahun 1968, Stephanie mengakhiri hubungannya dengan Ted dan kemudian Stephanie pulang ke rumah keluarganya yang ada di California, guys. Di tahun yang sama juga, Ted bekerja di kantor kampanye Presiden Nelson Rockefeller di Seattle serta menghadiri konvensi Partai Republik tahun 1998 di Miami, Florida sebagai pendukung Rockefeller. Selain itu, guys, Ted mendaftar ulang di UE. Jurusan ia ambil saat itu juga jurusan psikologi, guys. Selama menjadi mahasiswa di UE, Ted dikenal sebagai mahasiswa teladan dan disukai oleh para profesornya. Singkat cerita, Ted pun lulus di UE dengan gelar dalam bidang psikologi, guys. Nggak lama setelah itu, ia kembali bekerja di Partai Republik Negara Bagian. Di sini Ted berhubungan baik dengan Gubernur Daniel J. Evans. Ketika memasuki musim gugur tahun 1973, Ted lalu mendaftar di sekolah hukum, guys, di Universitas Utah, serta melanjutkan hubungan asmara dengan Stephanie, yaitu dengan mantannya tadi ya, yang mana pada masa ini mereka beberapa kali terbang ke Seattle untuk tinggal bersama. Dan pada bulan Januari tahun 1974, Stephanie pun memutuskan lagi hubungannya dengan Ted, guys. Ia menghapus kontak Ted, semua panggilan telepon dari Ted ia hapus, dan juga surat dari Ted ia hapus semua, guys. Dia buang semua. Hingga 1 bulan kemudian, Ted menghubungi Stephanie lagi melalui telepon untuk mempertanyakan mengapa Stephanie memutuskan dia tanpa kejelasan pasti. Di saat inilah Ted mulai frustasi yang akibatnya ia jadi baru sekolah, jarang masuk kelas. Tepat pada bulan April, Ted akhirnya putus sekolah, guys. Nah, dari sinilah ia menjadi putus asa, guys, gara-gara ditinggalkan oleh pacarnya, yaitu Stephanie tadi. Menurut dari berbagai sumber, Ted ini dikenal sebagai sosok pria karismatik dan tampan. Jadi sifat inilah yang kemudian ia manfaatkan untuk mendapatkan kepercayaan dari korbannya, guys. Oke, guys, berikut ini langsung kita masuk ke cerita Ted mulai menjadi pembunuh. Jadi tetap stay di channel saya ya, guys. Nah, guys, jadi pada minggu dini hari, tepatnya tanggal 15 Januari 1978, Ted memasuki asrama putri Chi Omega, dan ketika itu Ted secara brutal menyerang 4 wanita yang tinggal di asrama tersebut. 2 wanita itu tersebut yaitu Margaret Broman dan Lisa Levy tewas, sedangkan 2-nya lagi mengalami luka serius, yaitu Kathy Kleiner dan Karen Chandler, guys. Belum puas juga, setelah 1 jam Ted menyerang 4 wanita tadi, lalu ia mulai beraksi lagi, guys. Kali ini Ted memasuki rumah yang tidak jauh dari tempat tersebut dan mulai menyerang wanita yang ada di rumah itu, guys. Jadi di dalam rumah tersebut ada 5 wanita. Kelimanya ini adalah mahasiswi. Mereka 5 inilah semuanya dipukul berulang kali oleh Ted dengan senjata tempur, guys. Dan lalu pada tanggal 9 Februari 1978, seorang gadis berusia 12 tahun yaitu Kimberly Leeds dikabarkan menghilang di sekolahnya di Lake City, Florida. Selanjutnya, guys, 2 bulan kemudian, akhirnya gadis cilik tadi ditemukan juga oleh pihak polisi di daerah hutan dekat dengan sungai Suwannee dengan kondisi sudah menjadi mayat yang sudah membusuk, guys.
Saat diperiksa, ada noda air sperma di selangkangan celana dalamnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, dengan mengumpulkan keterangan bahwa pelakunya adalah Ted Bundy. Guys, hal ini diterangkan oleh seorang penjaga penyeberangan sekolah. Letts, ia mengaku telah melihat Bundy membawa gadis cilik tersebut ke dalam hutan, guys. Nah, gengs, singkat cerita akhirnya Ted Bundy pun ditangkap pada pertengahan Februari 1978 saat ia sedang mengemudi mobil, dan kemudian Ted dijadikan tersangka dan lalu diadili dengan hukuman mati dengan kursi listrik pada 24 Januari 1989. Sebelum dilakukan eksekusi, Ted baru mengakui bahwa sebenarnya ia telah membunuh wanita sebanyak 35. Selain itu, ia juga memberikan keterangan bahwa dia emang suka menculik, memperkosa, dan juga membunuh banyak wanita selama tahun 1970. Dan mungkin sebelumnya juga ada, guys. Oke guys, itulah sekilas cerita mengenai pembunuh paling keji dari Amerika di era 70-an. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.